Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ta'aqubil laili wan nahari ibratan liulil albab wa ja'ala asy-syamsa sirajan wa hajan yuqallibu asy-syuhur wal a'wam yudabbiru al-amra minas samai ila al-ardi liyabluwa ibadahu fi syiddati war raha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah biyadihi maqalidus samawati wal ardh wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa qala ta'ala fi ayatin ukhra yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di hari yang mulia ini marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks keimanan dan ketakwaan yang sesungguhnya, bukan hanya pengakuan secara lisan, tetapi kita buktikan dalam tindakan kita, dalam sikap kita, dalam perilaku kita, dan dalam keseharian kita, dengan cara mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, silih bergantinya musim, datangnya panas dan dingin merupakan bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang beriman. Melalui semua itu, Allah mengajarkan bahwa kehidupan dunia tidak pernah tetap dalam satu keadaan. Pada hari-hari ini kita sedang merasakan gelombang panas yang sangat menyengat dengan suhu udara yang meningkat. Di negeri kita, siang hari kita merasakan suhu yang cukup panas, dan di pagi hari kita merasakan cukup dingin. Gelombang panas yang melanda di negeri-negeri lain, seperti sebagian besar Eropa Barat dan Selatan, dengan dampak yang tidak hanya berupa suhu tinggi, tetapi juga menyebabkan kebakaran hutan, peningkatan angka kematian, gangguan pasokan listrik, krisis kesehatan masyarakat, serta lonjakan permintaan terhadap pendingin ruangan dan air minum. Beberapa wilayah di Spanyol, Prancis, Italia, Portugal, Belgia hingga Inggris mencatat suhu jauh di atas rata-rata musim panas. Bahkan di Barcelona mencatat suhu sekitar 40,7 derajat Celcius, tertinggi dalam lebih dari 1 abad. Di Prancis sekitar 28.000 hektar lahan terbakar. Di Spanyol mencapai sekitar 50.000 hektar. Di Jerman tercatat sekitar di atas 5.000 kematian dikarenakan suhu panas sepanjang tahun 2026. Di Prancis, Spanyol, Belgia, dan Belanda diperkirakan terjadi lebih dari 4.000 kematian
selama gelombang panas pada akhir Juni 2026. Banyak rumah sakit menerima lonjakan pasien akibat heat stroke atau serangan panas, dehidrasi, gangguan jantung, gangguan pernapasan, dan lain sebagainya. Gelombang panas yang melanda Eropa memperlihatkan betapa manusia dengan segala kemajuan teknologinya tetap memiliki keterbatasan di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendingin ruangan, pasokan listrik, hingga sistem kesehatan kewalahan ketika Allah menghendaki panas yang luar biasa. Bagi seorang mukmin, peristiwa seperti ini bukan sekedar fenomena meteorologi, tetapi juga menjadi pengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, seorang mukmin yang hatinya hidup dengan keimanan tidak berhenti hanya pada apa yang tampak oleh mata sebagaimana kebanyakan manusia. Ia menyelami makna dan hikmah di balik setiap peristiwa. Ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, ia mengingat keagungan dan kebesarannya. Dan ketika merasakan panasnya dunia, ia teringat akan panas yang jauh lebih dahsyat dan jauh lebih kekal di akhirat kelak. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk maupun berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Hadirin rahimakumullah, suhu panas yang hari ini membakar tubuh kita bukanlah sekedar fenomena cuaca atau perubahan iklim yang terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang digerakkan sesuai dengan kehendaknya dan ditetapkan menurut hikmahnya. Karena itu Rasulullah SAW mengaitkan berbagai fenomena yang dapat disaksikan di dunia dengan hakikat kehidupan akhirat yang tidak terlihat oleh mata. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Fa ashaddu ma tajiduna minal har min fayhi jahannam." Panas yang paling kalian rasakan saat ini adalah bagian dari salah satu hembusan neraka jahanam. Panas yang membuat kita tidak sanggup menahannya, padahal kita berada dalam kondisi sehat, berada di dalam rumah yang nyaman dan kendaraan yang dilengkapi pendingin, sesungguhnya hanyalah salah satu napas dari napas neraka jahanam. Hanya satu hembusan yang dikeluarkan oleh neraka jahanam, namun pengaruhnya telah sampai ke dunia. Jika hari ini manusia tidak mampu berdiri beberapa menit saja di bawah terik matahari pada siang hari, dan masing-masing dari kita bergegas mencari setetes air dingin untuk menghilangkan dahaga, maka bagaimana dengan panasnya neraka jahanam? Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, keselamatan bukanlah terletak pada teduhnya bayangan, bukan pula pada pendingin ruangan atau megahnya istana. Keselamatan yang hakiki hanya ada dalam ketaatan kepada Allah dan berpegang teguh kepada syariatnya. Jangan berlaku sombong, karena kita makhluk yang lemah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Yang masih biasa berbuat maksiat, mari kita segera bertobat. Yang masih bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Dunia ini tidak kekal,
jabatan tidak kekal, kekayaan tidak kekal, jatah hidup kita terbatas. Mari kita siapkan bekal untuk akhirat kita dengan ketaatan yang sungguh-sungguh dan meninggalkan kemaksiatan sekecil apapun. Barang siapa yang menaati Allah, niscaya Allah akan menyelamatkannya meskipun ia berada di dalam perut ikan, sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam. Sebaliknya, siapa yang durhaka kepada Allah, niscaya Allah akan membinasakannya sekalipun ia berusaha melarikan diri ke puncak-puncak gunung atau bersembunyi di tempat yang paling aman sekalipun. Hadirin rahimakumullah, jika pada hari ini kita rela mengeluarkan banyak harta demi mencari tempat berteduh atau membeli berbagai alat penyejuk agar terlindung dari panas matahari dunia yang hanya bersifat sementara, maka bukankah jauh lebih pantas bagi kita untuk mempersiapkan amal-amal yang kelak akan menaungi kita di hari panas matahari pada hari kiamat, pada hari yang sangat dahsyat yang lamanya mencapai ribuan tahun. Marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Nya, bersabar dalam menghadapi setiap ujian, berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan, serta selalu mengharapkan pahala Allah dalam setiap tetes keringat yang keluar ketika mentaatinya dan ketika bekerja mencari nafkah yang halal untuk keluarga. Semoga Allah menjadikan setiap amal soleh yang kita lakukan sebagai sebab datangnya naungan dan rahmat Allah pada hari kiamat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wassyukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa wa tamassaku minal islami bil urwatil wusqa. Hadirin rahimakumullah, naungan yang kelak akan melindungi kita dari teriknya matahari pada hari kiamat tidak dapat dibeli dengan harta pada hari itu. Naungan tersebut justru dipersiapkan mulai hari ini. Rasulullah memberikan kabar gembira tentang golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dan keteduhan pada hari kiamat. Beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Maka jadilah kita pemimpin yang adil, baik pemimpin negara maupun pemimpin apapun, termasuk pemimpin dalam keluarga. Begitu juga pemimpin dalam skala kecil, mungkin pemimpin di kantor kita, mungkin pemimpin di masyarakat, maka kita harus berlaku adil. Yang kedua, kata Rasulullah, wasyabun nasa fi ibadatillah, seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Karena usia muda biasanya masih memiliki ambisi dan didorong dengan nafsu yang sangat kuat. Maka ketika seorang pemuda mampu mengkondisikan dirinya, mampu menahan amarahnya, menahan emosinya untuk menyimpang dari ajaran Allah dan komitmen dengan ketaatan, maka Allah akan memberikan naungan pada hari kiamat. Yang berikutnya, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid,
adalah orang yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid atau simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun ketika terdengar panggilan Allah, ketika terdengar panggilan adzan, maka kita segera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan sesibuk apapun. Yang berikutnya, warajulani tahaba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul dan berpisah semata-mata karena Allah. Kecintaan mereka kepada Allah menghapuskan segala kedengkian, permusuhan di antara mereka, menjaga hubungan baik dengan sesama dan bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Adalah orang yang diajak untuk bermaksiat oleh seorang wanita, tapi dia menolak dengan alasan karena takut kepada Allah. Maka ketika seseorang ingin berbuat maksiat, kemudian dia menahan diri karena dia takut kepada Allah, maka dia termasuk orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, orang yang bersedekah dengan ikhlas, sehingga Rasulullah menggambarkan sampai-sampai dia bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Hari ini tidak sedikit orang yang bersedekah tetapi ingin diumumkan, ingin dipublikasikan agar terlihat oleh orang lain. Yang berikutnya, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu. Seseorang yang mengingat Allah ketika sendirian hingga kedua matanya berlinang air mata. Ia memadamkan panas dosa dengan air mata taubat di keheningan malam, dalam salat malam memohon dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah, termasuk orang yang lebih takut kepada akhirat ketimbang kepada panasnya dunia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma adhillana tahta dhilli 'arsyika yawma la dhilla illa dhilluk warhamna bi rahmatika wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannah ma'al abrar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka qabla al-maut taubah wa 'inda al-maut syahadah wa ba'da al-maut jannah wa na'iman. Allahumma hawwin 'alaina sakaratal maut waj'al khairu a'malina khawatimaha wa khairu ayyamina yawma nalqah wa anta radin 'anna. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam. Allahumma farrij kurbatil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma kun lahum mu'inan wa nasira wa hafizan wa mu'ayyida. Allahumma at'im ahla Gazzah min ju' wa aminhum min khawf warfa' anhum al-hisar wa anzil 'alaihim rizqaka minas sama' waftah lahum abwab al-ardi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.